melupakan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, kau menyakiti diriku. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Udahlah, mending apa aku apa gimana ya? Istri ini nggak paham, nggak bisa diajak komunikasi deh. Udah pakai obat kuat, udah nonton Nana. Duduk sini nanti dokter biar duduk situ. Bingung nih. Kamu udah punya istri belum tah? Belum. Makanya nikah. Tapi udah ada yang mau? Nantilah. Kok nantilah? Udah ada yang mau belum? Ada mungkin. Mungkin dari salah satu. Tuh lo, istriku tuh lo diajakin Itu tuh apa, Mas? main kartu. Makanya kamu tuh dewasa toh. Aku taunya gini tuh main keyboard, Mas, tuh. Oh iya, memang ada main keyboardnya, kan kode-kode yang main keyboard yuk gitu. Habis itu, ya. Oke. Heran nih. Jadi kalau kehidupan suami istri itu kan ada waktunya untuk berduaan, intim. Nih. Ya. Tapi yang nggak pakai musik sih biasanya, ya udah los aja udah gitu. Dokter nggak datang ya, Dok? Libur Pak Dok? Apa masih, Beng? Oh, ya. Kenapa kok cerah kayaknya ya? Anda mengambil kekuasaan saya seperti ini. Saya sebenarnya hari ini ingin merayakan anniversary. Oh gitu. Iya. Oh
Mas Ibeng apa ulang tahun ke 40? Anniversary. Oh, anniversary. Suami Kirain anniversary. istri. Oh iya. Kalau punya istri ya. birthday ulang tahun. Iya iya iya. Dok. Iya, iya. Nah, harusnya kan semalam tuh kita ya nana lah gitu. Tapi Tapi dokter Loh, kok tapi dokter? Tapi istri saya tuh ngeluh. ngeluhnya Saya katanya kurang apa sih, Mas? lama gitu. Oh gitu. Padahal udah tak lama-lamain loh. Udah lama-lama ya? Udah lama, saya udah sambil pegangan kok. Pegangan apa? Apa aja tak pegang. Terus habis itu istri tuh udahlah, maksudnya pengennya cepet-cepet gitu. Ngeluh. Soalnya kan tahu sendiri tau, istriku tuh kan direktur Oh gitu. dari 4 perusahaan. Oh iya. Ya kan dia wanita karir. Kalau pulang tuh ngeluhnya capek. Lah berarti Mas Ibeng nggak kerja, ngabisin duit istri? Loh, jangan salah. Oh, gimana tuh? Komisaris. Oh, saya yang ongkang-ongkang. Ya sama aja kan ya berarti ya. Nah, tapi kan saya ada kontribusi, saya yang jualan, saya yang nawarin, saya negosiasi, datengin investor. Oh berarti marketingnya istrinya. Iyalah. Istri kok dijual. Bukan istri perusahaannya. Oh, perusahaannya. Perusahaannya. Ya udah, sapa dulu deh. Nanti kita ngobrol lagi. Healthy Friends. Oh, ada yang nonton toh? Ada yang nonton. Wah, ini ratingnya udah tinggi loh. Iya. Udah tinggi nih. Iya, iya. Healthy Friend apa kabar? Baik lagi di Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Kita lagi Mas Ibeng biasa datang dengan permasalahan terus. Ini kalau sampai episode 10 masalah mulu, gue ganti lu. Jangan gitulah. Oh, tapi kalau nggak ada masalah. karena masalah nggak ada talk show. Oh, iya. Terus. Kamu Jadi nggak tahu Mas aja Ibeng nih sekarang baru. pengennya apa? Sepatuku baru loh. Alah, Jadi minjem. aku tuh kan tadi sudah cerita, istriku Iya, iya. setiap pulang ke rumah udah ngeluhnya capek, bawaannya langsung mau tidur. Iya, enggak, maksudnya Mas Ibeng tuh pengennya tuh jadi istri tuh Oh gimana iya gitu loh. pengennya di rumah dia bisa menyesuaikan diri dulu, bisa menyesuaikan, ya jangan dong tiba-tiba langsung tidur, ya dielus-elus dulu lah suaminya. Lah, kan di istrinya di kantor capek. ngelus-ngelus mospet terus ngelus-ngelus Istrinya kan trackpad. capek gitu loh, jadi mesti istirahat. Ya kan ada justru mau- Mas Ibeng yang mesti memuaskan istri. Ya itulah. Jangan malah pengen dipuasin terus. Dia udah cari duit, jagain anak, suruh muasin suami juga. Ya gini deh, Gimana? berarti kan karena aku nggak puas sama istriku juga belum menemu kepuasan. Berarti Kepadamu. kan ada masalah kan? Betul. Ada solusi nggak? Tapi tar Coba dulu, tanya sebelum Milky. ya Milky. Udah Milky main musik aja. Oh, udah. iya. Enak. Oh iya, dia berdiri Nih, aja nangis Mas, ya. Mas, Aduh gitu kali. Ini ngomongin main kartu kan? Oh, iya. bukan. Katanya kartu. Waduh. Main kartu. Mas Ibeng. Ya. Tapi Mas Ibeng udah punya anak belum? Ya Udah kan? 2. Berarti harusnya bisa berdiri ya. Bisa. Ini aku lagi screening. Siapa tahu masalahnya di Mas Ibeng loh ini loh. Bisa dong. Iya kan? Bisa, Bisa, berdiri ya. Bisa puas ya, bisa mengeluarkan ya. Atau dari bisa. habis anak kedua terus jadi nggak ada yang keluar lagi. Apa jangan-jangan anak kedua disumbang tetangga ya? Ya enggak lah, anak dari aku. Soalnya tuh ya Mas Ibeng ya, pasien-pasienku tuh juga banyak loh. Mereka punya anak pertama, anak kedua. Mau anak ketiga tuh udah nggak bisa lama gitu, nggak punya anak lagi. Ya. Ternyata yang masalah bukan istrinya. Suami. Iya, karena kan mikirnya, wah kamu udah nggak oke nih gitu-gitu hormonnya apa segala macam. Ternyata malah suaminya loh. Mau dicek aja nggak? Aku telepon temenku ya, mau Bisa? ya? Ada, aku punya senior. Kan kalau yang perempuan tuh kan namanya spesialis kandungan kan. Ya. Ini spesialis laki-laki. Oh, gitu. Namanya SP Andrologi. Oh, Jadi ini kandungannya versi buat cowok-cowok. Jadi Mas Ibeng bisa nanya tuh sekalian. Apalagi soal kepuasan ya. Kepuasan, siapa tahu mungkin ada tips trik di usia Mas Ibeng yang udah nggak muda. Iya. Iya kan? Udah nggak muda kan? Yang masih muda. Sudah. Ya udah. Ngeblank. Belum makan. Gimana sih respon Masih lama muda, banget? masih muda. Ya udah nggak terlalu muda-muda amat lah. Masih muda. Habis ini pokoknya Healthy Friends gak usah kemana-mana, tetap di Dokter Bilang. Karena aku langsung telepon senior aku, spesialis androlog, buat ngobrol semua yang berhubungan dengan pria. Siap. Jangan kemana-mana, tetap di Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Masih di
Dokter Bilang. Apa, ayo? Senang-senang pasti sehat. Gak jadi dipecat. Co-host gue pinter. Oke, kita udah mau berhasil terhubung nih Healthy Friend sama senior aku, dokter spesialis andrologi. Namanya Dr. Seso Surijaya Siono, spesialis andrologi. Hai dok. Halo dok. Halo Dr. Seso, apa kabar? Baik, puji Tuhan baik. Gimana kabarnya juga dok? Baik dok. Dokter, Siap. kali ini aku mau konsul nih, tapi bukan aku dok. Kalau aku kan insya Allah sehat banget ya dok. Tapi ini aku punya teman yang sepertinya deg-degan karena nggak sehat nih, namanya Mas Ibeng dok. Jadi Mas Ibeng ini lagi ada masalah, ternyata kenapa ya akhir-akhir ini tuh hubungan suami istri itu tidak menyenangkan lagi dok. Iya. Jadi kayak udah mulai makin susah, atau mungkin bisa tapi Kepuasannya sih, cepet, Dok. jadi nggak puas gitu dok. Iya, Jadi Dok. mohon dibantu, mungkin harus di screening dok. Kita mulai dari mana dulu nih dok? Kita mesti ngobrol dari Iya. mana nih basicnya dok untuk kepuasan pria dok. Jadi kita kan tadi gini ya, masalahnya dua kalau saya bisa sekilas dengarnya. Yang pertama ada disfungsi ereksi atau orang bilang potensi. Ya. Apa yang artinya sebenarnya? Jadi definisinya disfungsi ereksi itu adalah ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang optimal untuk penetrasi atau untuk hubungan seksual. Tuh, yang pertama ya, masalah pertama. Oke, kita itu dulu. Nah, untuk disfungsi ereksi itu ada dua jenis sebenarnya. Oke. Nah, yang karena organik, berarti memang ada gangguan. Gangguan apa saja? Gangguan pembudayaan, gangguan hormon, gitu. Ya. Oke. Untuk yang lain namanya gangguan ereksi yang karena psikis. Oke. Nah, biasanya kita bilang, bedanya apa? Kalau misalnya lebih banyak sih memang yang disfungsi ereksinya karena gangguan organik itu. Ya. Biasanya apa aja? Bisa usia, bisa kan tadi ya. Usia, hormon, dan misalnya kayak Mas Ibe, saya melihat di layar ini agak-agak gemuk. Aduh ya dok. Dokter kelihatan aja. Dok kacamatanya tembus pandang ya dok? Terus banget. Gimana tuh dok hubungannya yang gendut sama disfungsi ereksi dok? Oke, jadi gini, gemuk, gini dokter Yusfi. Jadi kalau misalnya ada dua hormon yang optimal, kalau misalnya pada laki-laki kan namanya testosteron. Ya. Tapi kalau orang gemuk, testosteron tadi bisa mengubah si sel lemak tadi bisa mengubah testosteron jadi estradiol. Oke. Nah, testosteron dan estradiol ini agak saling kompetitif tuh. Sehingga nanti nggak optimal. Sedangkan testosteron yang optimal bisa mempertahankan ereksi untuk ereksi yang optimal. Oke. Oke. Jadi emang berhubungan banget, apalagi kalau sekarang bapak-bapak kan udah ngerasa udah jadi bapak, udah nggak terlalu ngeliatin kesehatan lagi, makan jadi sembarangan, ternyata berhubungan juga sampai ke ereksi ya, bukan cuma lemak di jantung gitu, tapi di ereksi juga berpengaruh ya dok ternyata. Nah, kita juga tanya, Mas Ibil ada nggak penyakit-penyakit kayak diabetes, Oke. kolesterol, nah, ngerokok atau enggak? Itu semua Enggak dok. Enggak ngerokok dok. Enggak ngerokok, enggak alkohol gitu. Tapi punya gula, punya DM, sakit gula nggak? Gula punya dok di rumah 2 kilo. Sakit beras. gula, sakit gula. Cuman dokter loh yang berani nanyain sembako di rumah tuh. Iya. Maaf ya dok, lagi emang kurang ini. Enggak ada dok. Nggak ada Insya Allah ya? sih enggak ada gula. Oh nggak ada gula dok. Cuman ya masalah keuangan sih dok. Oh, iya. Itu jadi pengaruh ya dok kalau masalah keuangan Stres jadi yang berarti, psikis stres, ya dok psikis ya? ya? Tadi dokter Stres bilang gitu. ada yang organik sama psikis. Gimana tuh dok yang psikisnya dok? Nah, jadi kita gini, biasanya psikis itu sangat jarang sih dok, sedikit banget yang gangguan ereksinya karena psikis. Oke. Kurang lebih 10% tok dari semua gangguan ereksi. Oh iya. Biasanya kita bedakan apakah ini karena gangguan organik, memang ada kelainan atau cuma psikis toh. Nah biasanya kita tanya, saya nanya, tiap pagi Mas Ibe masih bangun gak? Gini gak? Ayo jawab. Kalau disebut hasil dapur ya. Rahasia dapur ya dok. Saya punya prinsip dok. Duduk sama rendah, berdiri tiap pagi dok. Oke, betul. Iya dok. Oke, berarti masalah pertama masih bisa berdiri dok. Lanjutnya. Ya, jadi kan biasa kita tanya, kalau misalnya dia masih bisa berdiri atau enggak? Oke, masih bisa. Berarti sebenarnya hormon testosteronnya masih optimal ya dok. Ya. Oke.
Oke, terus kita tanya lagi, optimal banget atau enggak sih? Waduh. Sebenarnya kalau ya benar. Nah, ini sebenarnya derajat ereksi itu dibagi 4. Oh ya, ada pembagian. Pertama, paling lemes itu seperti tahu atau tape. Itu paling lemes ya, Dok? Level 1. Oh, dipikirin. Dok, di studio semua tertawa. Mungkin semua mengingat-ingat sih, Pak. Ngerasa. Kalau pagi hari kayak tahu atau kayak yang lain, Dok. Maafkan. Kameramen Terus sambil ngecek, Dok. Yang kedua kayak pisang, Dok. Kayak Oke, pisang, habis dari tahu naik jadi pisang. Ini pisang apa, Dok? Pisang raja, Pak. Pisang Ambon atau apa? Oke. Lanjut, Dok. Pisang yang tanpa kulit, Dok. Oh, oke, pisang tanpa kulit. Oke. Nah, terus yang ketiga, pisang dengan kulit. Ini sudah termasuk keras, Dok. Dan ini sudah bisa untuk hubungan seksual. Hubungan Oh, oke. seksual. Tapi yang paling oke, harusnya semua laki-laki bisa mencapai itu kalau misalnya seperti terong atau timun. Terong atau timun menjadi level pertama. Kayaknya tepuk tangan yang di studio untuk terong dan timun. Dia ranking 1, teman-teman. Jadi kalau ibu-ibu yang suka beli terong atau timun harus hati-hati. Oh, oke. Oh, Iya. Bukan buat stok bahan sayuran, kayaknya buat pembanding ya, Dok ya? Iya, betul. Dok, Betul, berarti Mas. kalau tadi dari 4 level tadi, Dok, kalau kita ngobrolin kepuasan atau disfungsi ereksi gitu ya, yang sudah perlu di treatment berarti di level 1 dan 2 aja ya, Dok? 3 juga, Dok. Oh, 3 juga? Sudah gangguan. Oh, 3 oke, sudah oke. ada gangguan. Tiga Kita sudah. harapannya harusnya 4. Oh, berarti idealnya semua laki-laki di usia di usia produktif seharusnya harus di level 4 ya, Dok? Sekeras terong dan timun ya. Kelas terong dan timun. Oke. Betul. Dokter-dokter ini emang sehat-sehat yang ngomonginnya sayuran ya. Dilanjut, Iya. Dok, selain tadi disfungsi ereksi, kalau ada di level 1 dan 2, Bukan, ya yang berarti tadi ya, yang satu tahu. dan dua tidak bisa hubungan badan sama sekali, Dok. Ya, apa yang mesti pertama kali dilakukan, Dok? Biasanya saya akan evaluasi si pasien. Gimana? Apakah ada merokok atau enggak? Nah, selain merokok atau enggak, adakah gangguan gula, diabetes ada tidak? Gimana kolesterolnya? Ya. Gitu, Dok. Kolesterol juga gimana? Terus yang terakhir juga hormon testosteron. Oke, untuk yang hormatnya harus dicek ya, Dok ya. Oke. Tesnya pagi biasa. Ya. Dok, lanjut pertanyaannya. Kalau tadi kita udah ngobrol disfungsi ereksi, udah gitu akhirnya tadi Mas Ibeng mengeluhnya adalah kepuasan. Nah, biasanya pasien-pasien tuh kalau ngomongin kepuasan selain memang keras dan tidak keras, sama waktu nih, Dok. Durasi, Ya kan, durasi. Durasi, Itu Dok. bagaimana penjelasan medis untuk yang sehat sama nggak sehatnya, Dok, untuk Oke. masalah waktu? Jadi gini, Dok. Sebenarnya definisi dari ejakulasi dini itu agak banyak ya, Dok ya. Ya. Agak rancu. Jadi kalau misalnya menurut WHO atau menurut Asosiasi Andrologi dan Urologi dikatakan ejakulasi dini jika ejakulasi yang misalnya sperma keluar dalam waktu kurang dari 1 menit setelah masuk. Kurang dari 1 menit. Itu dini. Oke. Iya, ejakulasi dini. Nah, Oke. ejakulasi dini itu kalau kurang dari 1 menit semenjak masuk atau hitungannya 20 gesekan. Oke. Wah, berhitung. 1, 2, 3, 20. Oke, berarti udah ejakulasi dini. Nah, 20. makanya jadi banyak yang salah kaprah. Kalau berarti saya 5 menit, berarti sebenarnya masih oke. Oh iya. Oh, iya, iya. 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 5 menit. Jangan dibayangkan dengan yang ada di film-film. Oke. Mas Ibeng tadi bilang udah nonton juga tuh. Gimana Aku ditonton lama ngapain? ya? Ya sebenarnya nonton kan perangsang ya, Dok ya, gitu. Sama-sama membangun ya chemistry gitu, Dok. Cuman kan tetap pakai tisu-tisu gitu boleh, Dok? Oke. Pakai tisu. Ini tadi yang nanya ini produser. Ini kita Oh, pertanyaan. titipan pertanyaan. Jadi di episode ini, Dok, semua nitip pertanyaan, Iya, Dok. iya, Jadi iya. kita emang dikambing hitamkan, Iya, Dok, iya, di iya. episode Iya, kali iya, ini. iya. Sebenarnya baik-baik Iya, aja, Dok. Gimana, Dok? Jadi tadi definisi pertama dikatakan ejakulasi dini kalau kurang dari 1 menit atau kurang dari 20 gesekan. Oke. Nah, definisi yang kedua ini agak susah bagi saya. Jika belum bisa memuaskan pasangan, lah, si pasangan ini puasin sampai berapa lama? Ya, Oh iya. iya kan. Kalau misalnya ya, sekarang si
wanita ini oke sudah terbiasa dan terframing bahwa di video itu bisa sampai setengah jam. Suaminya cuma 10 menit dikatakan ejakulasi dini, kan berarti salah. Iya. Iya. Jadi yang paling penting sebenarnya memang komunikasi antar pasangan, antara si pria dan wanita. Gimana juga si pria itu mengatur supaya dia cepat-cepat keluar gitu, biar bareng gitu ya, biar sama-sama nih, kan gitu. Oke, inilah penting juga ya di tempat itu. Mau kemana? Pengen cepat-cepat pulang. Belum selesai. Masa dokternya ditinggal. lagi Praktek konsul. langsung apa yang domeng dokter kita praktek. Iya tapi belum selesai, nanti dulu. Cepet-cepet aja. Udah bisa, emang udah tahu poinnya di mana? Yang penting lebih dari 20 gesekan. 21 kan berarti ganti nih. Gak apa-apa. Iya. Lanjut dok. Teorinya gitu ya dok. Terus, Oke. Terus gimana sih dok supaya pertanyaannya kan, dokter terus gimana sih supaya saya bisa tahan lama memuaskan? Ya itu pertanyaan berikutnya dok. Betul. Pertanyaan berikutnya. Jadi ya itu pintar-pintarnya si laki-laki. Gitu. Ya saya kan gini ya, bagaimanapun saya juga masih belajar ya dok ya. Ya. Kan semua proses belajar. Betul. Semua yang berhubungan dengan seks itu kan pelajaran seumur hidup. Betul. Betul ya dok? Ya setuju. Saya dengar dari teman-teman saya, oh iya, biar hilang konsentrasinya pas hubungan, ayo dihitung. 79 kali 68 berapa? Wah, berasa kayak les privat matematika dok. Saya yakin dok itu anaknya kalau berhasil programnya insya Allah jadi profesor matematika. Saya nggak tahu tiba-tiba istrinya baik, ada kalkulator di bawah. Oke. Terus dok. Lanjut dok. Ya gitu dok. Jadi ya ada lagi yang bilang, oh iya, kalau saya akan hilangkan konsentrasi saya, fokus saya nggak sama pas saya hubungan. Apa konsentrasi saya? Oh iya, gimana saya ingat momen-momen saya sayang istri saya dan sebagainya. Untuk itu lebih ke ngebangun mood gitu ya dan psikisnya biar masuk. Mengalihkan juga tapi tadi ya. gimana dok kalau dalam kondisi memang akhirnya salah satu dari pasangan ini sudah punya memori buruk tentang kehidupan seksnya. Apakah memang harus dibantu dengan pihak profesional atau pihak ketiga dok? Ya, jadi banyak juga yang kenapa akhirnya ada gangguan dalam hubungan seks karena ya ada trauma-trauma masa lalu itu semua pasti akan mengganggu. Ya. Terutama pada yang perempuan. Ada pasien saya sampai 3 tahun menikah ternyata belum pernah penetrasi. Karena tiap kali mau penetrasi istrinya teriak kesakitan. Vaginismus ya dok kayaknya ya. Iya, bisa itu. Nah, akhirnya kita harus juga treatment. Kira-kira ada trauma apa sih? Apakah dulu pas saat kecil dia pernah dilecehkan? Dan itu kan membangun. Betul. Ada lagi yang ibaratnya gini, gak cuma laki-laki yang saling ngobrol tentang masalah seks, perempuan juga. Mereka akan bilang ada temennya, kalau pas hubungan seks pas malam pertama sakit loh. Nah, itu kan terekam memori terus kan. Sakit apa enak ya mas ya? Oke. Sakit tapi ketagihan dok. Sakit tapi ketagihan. Itu ya kayak frame-framing apa ya, misalnya stereotip yang kayak gitu ditanamkan itu akan membangun semua. Membangun ya mood dan ibaratnya ya sehingga tidak hubungan seksnya juga tidak optimal kan dok. Tidak apa namanya kepuasan. Iya. Balik lagi dok ke tadi pertanyaannya Mas Ibeng, maksudnya gimana dengan pasangan yang akhirnya menyerahkan kehidupan seksnya dengan alat bantu atau suplemen? Kayak tadi misal ada tisu, ada atau mungkin obat kuat. Itu apakah jadi sudah bias dok untuk menilai disfungsi ereksi atau mereka sebenarnya udah disfungsi ereksi atau mungkin ejakulasi dini sebenarnya? Ya, gini dok. Jadi kalau misalnya untuk yang ejakulasi dini yang biasanya dikasih dengan tisu magic ya, tisu magic. Ya. Dan kenapa? Karena kan prinsipnya salah satunya kenapa bisa ejakulasi dini? Memang si kulit penis kita tuh sensitif. Oke. Sensitif. Nah, kadang-kadang kita membutuhkan sesuatu bisa yang bersifat topikal atau dioles untuk mengurangi sensitivitas. Oke. Nah, kadang juga ada yang menggunakan obat kuat. Ya. Ya kan optimal. Tapi ya sebagai saya itu semua mengganggu ya dok ya, mengganggu evaluasi kita. Ya. Adanya kalau baiknya kalau misalnya memang ada gangguan ejakulasi dini
ataupun disfungsi ereksi, lebih baik ceritakan, konsulkan ke ahlinya, Betul. dokter spesialis andrologi. Ya. Nah, ejakulasi dini juga bisa karena penyebab apa? Misalnya ada prostatitis atau prostat yang meradang. Atau mengganggu, gitu. Biar nanti jangan makin parah dengan yang seperti alat-alat bantu tadi, jadi nggak memperparah gitu ya dok ya? Kita juga punya pertanyaan-pertanyaan dari Netizen nih, Dok. ya, Healthy Friends di rumah yang sudah kirim pertanyaan nih dok. Kita bacakan satu-satu ya dok ya. Ada pertanyaan dari @Fuad Hasan. Frekuensi berhubungan seks yang sehat itu sebenarnya berapa kali sih dok? Oke, pertanyaan berapa kali? Tergantung ibaratnya tujuannya berapa. Kalau misalnya kalau pasangan muda kan tujuannya untuk mendapatkan keturunan. Ya. Nah, biasanya yang masih oke itu 2-3 kali setiap minggu. 2-3 kali per minggu. Per minggu. Jangan tiap hari. Gak boleh juga berarti ya dok tiap hari ya? Ya, kualitas sperma nggak akan bagus. Sperma Tapi tidak beda akan bagus. kalau tujuannya untuk Untuk rekreasi. Ya, Mau rasional. 10 ronde juga silakan ya. Jadi depends on purpose ya dok ya? Yang penting pasangannya jangan ganti-ganti, itu yang bahaya ya dok ya? Ya benar. Dan pasangan juga setuju, kan yang penting komunikasi. Oke, betul. Kalau laki-laki pingin sehari 5 kali sampai 10 kali, pasti istrinya nggak mau lah, kan berarti harus ada komunikasi kan. Berarti sehat nggak sehat selain dari berapa kali tadi ya tujuan dan juga komunikasi, itu yang paling penting ya dok. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Imanik Bal 24. Bagaimana cara mendeteksi seseorang mempunyai kecenderungan aseksual, dok? Pertanyaan agak beda ya. Ya. Udah melebar jauh ya. Jadi gini, apa sih yang disebut aseksual? Saya sedikit browsing bahwa dia tidak ada ketertarikan seksual sama sekali. Oke. Gitu ya. Untuk berhubungan seks baik dengan lawan jenis maupun lawan dengan sejenis. Ya. Nah, sedangkan pasien-pasien atau orang-orang dengan aseksual ini kadang-kadang juga masih mempunyai ketertarikan. Oh, oke. Kan digunakan ketertarikan seksual atau ketertarikan romantik ataukah estetik. Dia suka penampilan fisiknya. Jadi beda kan gitu. Dan ibarat gini, orang yang aseksual pun dia kadang masih mau untuk berhubungan seks. Depends on purpose tadi dong. Oke. Karena ternyata dia tuntutan dari masyarakat bahwa ini sudah menikah, ya dia menikah walaupun dia ternyata tidak mempunyai ketertarikan seksual tadi karena dia aseksual. Oh harus punya anak. Oh ya gimana dia mau punya anak kalau misalnya dia nggak berhubungan, gitu kan? Jadi agak rancu ya dok ya. Susah kita. Jadi agak susah untuk mendeteksi langsung kecuali kalau emang dia periksa dan terbuka gitu ya dok ya? Ya benar. Biasanya itu bekerjasama juga dengan psikolog dan psikiater. Jadi agak kompleks ya, kita nggak bisa menjudge dan juga langsung mendeteksi sendiri ya dok? Oke. Masih ada lagi pertanyaannya? Oh udah cukup dok. Orientasi seksual itu kan luas ya dok ya? Iya. Seksual itu luas ya, dari homo, hetero, biseksual itu kan kalau menurut Freud kan bisa 7 dok skalanya, 0 sampai 7. Sampai 7 ya? 0 sampai 7. Makanya agak susah sih dok, itu memang harus butuh kuesioner khusus. Oke. Siap. Terima kasih dokter, tadi netizen bertanya sudah kita jawab dari Healthy Friends, Mas Ibeng juga sudah mendapatkan pencerahan, semoga bisa lebih sehat dan lebih memuaskan. Nanti kita akan telepon dokter Seso lagi ya, kalau ada keluhan-keluhan serupa kita akan telepon dokter lagi. Boleh ya dok? Boleh. Mas Ibeng silahkan dicoba ya. Ya, terima kasih banyak Habis ini kayaknya langsung kabur nih dok, langsung dipraktekkan. Saya sudah terpuaskan dengan jawaban dokter, saya nggak akan cari kepuasan di luar lagi. Intinya komunikasi kalau tadi kita ngobrol sama dokter Seso. Terima kasih dokter, sehat terus. Dadah. Terima kasih. Wah, dokter Seso emang keren banget sih. Keren. Keren kan? Ternyata tuh nggak cuma selalu yang cewek aja yang bermasalah. Kita tuh kadang-kadang tuh suka jadi rancu kalau ada yang belum punya anak atau belum dikasih keturunan. Wah ini pasti perempuannya nih yang bermasalah. Ternyata bisa aja laki-lakinya yang harus diperiksa, entah dari spermanya, entah dari waktu ejakulasinya, atau mungkin kualitas dari ereksinya yang harus dicek. Baiklah, sebelum aku mengeluh terhadap
apa yang terjadi dengan kondisi istriku, sebaiknya berarti aku introspeksi, aku komunikasikan. Betul. Kalaupun dia kecapean berarti kan aku pijit-pijit dulu. Iya, siapa tahu dia juga lagi capek istirahat dulu, Iya, nanti iya. harus ditanyain. Siap. Kayak tadi dokter So bilang kan nggak boleh harus setiap hari, seminggu hanya bisa 2 Ya sampai boleh. 3 kali. Kalau untuk tujuan keturunan nggak rekreasional, boleh. iya. Tapi Rekreasional boleh, iya. tapi dikomunikasikan. Iya sih, mungkin kodenya kurang yang aku butuh. Mungkin harus piknik. staycation gitu, di hotel bintang 5 pakai bunga gitu-gitu loh. Oh iya biar bener. Wah, apalagi sekarang di hotel pandemi gini murah-murah. kan murah-murah semua. Yang healthy friend juga bisa ikutan tuh di rumah biar lebih seru nanti sex Siap, life-nya. Oke. Kita akhiri untuk sampai ini. Terima kasih Dokter Seso ya. Nanti kita punya bintang tamu. Wah, Kenapa? dia lagi sibuk tur. Wah, tour online karena lagi pandemi. Tur di kasur. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya, tapi tetap di sini. Dokter bilang senang-senang Tapi tenang-tenang pasti sehat. Gambaran sama gua. Duduk menikmati sinaran hangat mentari sore ini. Aku berdiam diri, derasnya kehidupan, letih persahabatan, sejenak hilang pergi jauh dalam sang waktu membawaku ke hari pertama saat mimpi menghampiri. Masih terasa ku ingat detik itu, kisah rumahku dan rumahmu, cerita yang pilu saat terluka terkecap mimpiku dan mimpimu. Sang waktu membawaku ke hari pertama saat mimpi menghampiri, dan ku melihatnya senyum juga tawa, lagi ku bawa mimpi kita. Dan ku sadari telah jauh kisah. Aku sadari berjalan dan berlari, sang waktu telah bantu aku mengerti. Dia membawaku tuh ke hari pertama saat mimpi menghampiri. Oh, alam melihatnya
mimpi kita. Gilbert Pohan, selamat datang. Silakan duduk di Kursi hijau. sofanya. Kalau itu kan Sofa kursi tampil. Oh, oke. Ini kursi Oh, gitu. ngobrol-ngobrolnya di sini. Siap. Apa kabar? Baik saja. Alhamdulillah. Sebenarnya pengen kayak anak cowok banget gitu loh ya, bisa tos. Iya, tapi ya. Lagi pandemi Yo. Lagi kesiket ya. Gimana kabarnya Gilbert Baik. Pohan? Baik. Kabarnya keluarga Pohan, Anissa Pohan baik-baik juga. Belum nanya. Ya siapa tahu. Tapi semoga baik-baik Baik-baik saja. juga ya, siap. Jadi tadi adalah lagu sendiri. Lagu mimpi kita. Iya, original song. Judulnya Mimpi Kita. Itu kan soundtrack kan berarti kan? Soundtrack Dari sebuah film berjudul Filosofi Kopi. Filosofi Kopi. Yang kedainya kalian lihat di mana-mana itu. Iya. Di Jogja juga ada kan? Keren sih film itu. Film itu mendadak bikin profesi barista booming. Iya. Tapi oke lah ya rezeki untuk para barista juga. Petani kopi juga Petani jadi. kopi juga gitu. Dan booming jadi istilah buat anak-anak ini kopi, senja, dan Iya. tote bag. Kopi itu kan kalau di kita tuh udah lama ya. Maksudnya kayak ngopi itu udah lama ngopi banget. aja. Tapi film ini bikin jadi hal kopi tuh jadi Jadi hits. brand Jadi baru. brand, jadi keren. Jadi brand aja. aduh, bagus ya aku bilang. Jadi Ya seru dan dampaknya luas. dan Gilbert Pohan ada di part itu gitu. Iya. Seru. Nyanyi gimana nih kalau pandemi gini, Covid gini? Selama pandemi 2 bulan terakhir nyanyi off. Yang ini ya, yang apa sifatnya live perform Yang yang job, offline yang ya, job off air ya. off. Ya. Beneran off. Aduh. Mau berkeluh kesah tapi ini dialami semua orang kok gitu. Bukan semua orang lain ngomongnya, seluruh dunia. Dunia. Jadi ya udahlah. Wes, lagian juga lumayan mengalami. Jadi beberapa minggu sebelum bener-bener kita kena situasi apa istilahnya di rumah saja itu, aku sebenarnya juga sedang masuk ke fase kayak lagi. Pengen istirahat bentar gitu. Iya, kalau ada istilahnya orang tuh namanya bilangnya art block. Jadi kayak seniman yang sedang buntu aja gitu kok. Making space gitu ya. Ya mungkin capek gitu kan. Jadi sebenarnya timingnya ya pas juga. Tiba-tiba langsung 2 bulan hanya di rumah, bagi waktu sama keluarga lebih banyak gitu. Iya, kan. iya, Jadi iya, iya. masih ada yang bisa disyukuri juga sih. Ada aja sih nyari bahasa mau bilang vakum aja susah. Vakum, tapi kan apakah vakum itu perlu digerutui atau tidak? Tapi Pilihan. ngomongin vakum sesuai nih sama tema kita hari ini nih. Kita kan lagi ngomongin seks. Apakah ada Mas Bang Tadi Ibe, kan Mas ngomongin Ibe tadi seputaran udah. job. Iya, job. Bagaimana ada dengan vakumnya seputar- kan? Nah, kalau seks tuh ada vakum seks juga nggak sih? Oh jangan Oh, dong. jangan ya. Seks jangan vakum. Ya, aku boleh seks nggak perlu vakum, harus gerak-gerak. Iya, randomly. Kalau aku boleh tanya dan harus dijawab. Terakhir seks kapan? Tadi malam sebelum berangkat. Sehat. Ini kan aku nggak tahu tayangnya siang pagi. Iya. Iya. Iya baby ya. Jadi seberat-beratnya kerjaan harus vakum, seks janganlah. Seks jangan. Jangan vakum. Karena aku sudah berkeluarga ya, karena aku Iya, sudah iya, berkeluarga. iya. Sejauh apa Gilbert Pohan membutuhkan seks dalam kehidupan dia berkarir bermusik? Kan ada Relate loh yang nggak sih, kayak relate nggak sih? biar lagu baru lah itu mesti nge-seks dulu, bikin karya tuh mesti ketemu istri dulu, yang gitu-gitu loh. Gilbert Pohan sampai kayak gitu nggak? Nggak, maksudnya patokan sejauh apanya tuh. Yang jelas pokoknya sebagai laki-laki seks butuh, iya. Jadi apapun profesinya lah gitu loh. Ya, sebagai seniman, ada sih maksudnya pengaruhnya di mood ya. Ya, Kalau ya. lagi terhambat lama nggak berhubungan dengan istri, ya sempat sih ngalamin dalam berkarir bermusik tuh bisa bikin jadi mood tuh nggak. Ya orang yang bekerja di seni itu emang ngandelin mood banget kan. Iya. Dan seks ada pengaruh di situ sih, ada. Iya. Ada lah. Memang sih, memang namanya hubungan seks ya butuh mood dan ya. Ya, seks. Di awal Kalau saat melakukan hubungan seks gitu ada Ritual-ritual komunikasi khusus nggak? Khusus, ada ritual khusus, kode-kode
atau bahkan tempat-tempat favorit gitu. Iya soalnya ada pasien aku kayak misal, iya dok saya kalau hubungan seks sama suami saya mesti beli lingerie baru ya gitu. Ya. Soalnya suami saya suka tuh yang gitu-gitu. Harus nonton dulu drakor. Harus kayak dari luar kota jadi ketemu kangen banget. Jadi seksnya tuh enak. Kalau Iya, pernah dengar sih, pernah dengar. Harus di dapur. Tapi atau outdoor gitu ya. kalau aku enggak sih. Enggak ya. Enggak ada ritual khusus, enggak Pokoknya ada. anak-anak udah tidur. Let's go, man. Kodenya nggak perlu ribet-ribet kodenya. Langsung ya. Iya. Anak tidur ya yang. Iya itu dia. Kadang-kadang yang bikin hambatannya tadi itu jam tidur anak itu yang kok jam segini belum tidur sih kalian? Nah, kakak itu bagaimana tuh dilakuin? Apa tunda? Apa benar dipaksain sampai tetap harus jadi hari itu? Tunda. Tetap tunda ya. Maksudnya Ya, udah ya main sama aku anak bersyukur lah punya istri yang juga hal kayak gini nggak perlu dijadiin Dirisaukan. topik yang berat banget. Nah, kadang-kadang juga aku yang nggak bisa ditunda, dia juga gampang ngertiinnya. Gitu. Maksudnya easy sih, ya. Karena kan nggak mesti dari suaminya, istrinya juga kadang juga pengen kan. Iya. Kadang nggak harus dari aku yang kode, istri juga kode kadang. Dan Gimana tuh kode-kode istri? Pengen tahu deh. ya karena udah akrab, udah Sebenarnya kenal. ada kita kan kayak udah hafalannya yang malam Jumat loh, itu biasa lah. Oh, biasa. Yang malam Jumat gitu. Ya kan? kayak tiba-tiba ngejurus omongannya ke arah sana, berarti wah malam nih ya. Oh iya oke ya udah gitu atau enggak sentuhan-sentuhan body language yang udah paham lah gitu Iya. kan. Tiba-tiba rebahan di deket kita atau gimana. Tiba-tiba minta pijit-pijit kecil. Asik. Oke, lampu hijau gitu kan. tapi nanti malamnya ya tuh lihat sikon lagi gitu kan. Kondusif enggak gitu. Karena sekarang ada anak ya. Iya, apalagi misalnya nggak kondusif, ya udah berarti nggak sekarang. jadi. Nggak masalah. Cuma jangan sampai stop aja itu. itu jadi kunci harmonis juga soalnya ya. Ya dok, kalau untuk kita juga berhubungan atau menjaga supaya alat kelamin kita juga tetap sehat itu ada tipsnya? Ya paling gampang, tapi ini sebenarnya udah pada sering dijalanin. Jadi kayak mesti Kita kan ngomongin organ tubuh. Iya, ya tadi kan pada ngomong balas umumnya. ya. Ini Selain- penting bener-bener. Iya, Kadang-kadang juga scene berhubungan itu tertunda karena misalnya aku baru pulang kerja malam banget, belum bersih-bersih. Ntar lah aku bersih-bersih dulu lah. Tapi kelamaan. Udah Jadi capek nggak tidur. jadi. Nggak jadi. Oh nggak apa-apa. Iya. Ya mungkin ada tips yang bisa Iya, kalau tipsnya sebenarnya itu sih karena cepat dan sehat kan yang paling penting. Takutnya kalau asal sembrono juga nanti malah infeksi seringnya kan gitu-gitu. Jadi paling kalau seks gitu ya tadi baru pulang usahakan walaupun udah suami istri udah lama nikah tetap harus dalam kondisi clean. Jadi mandi dulu keduanya bersih-bersih baru hubungan. Yang Buang paling air sering kecil sih- dulu. Iya, karena kayak paling sering akhirnya nanti keputihan lah yang di istrinya yang kasihan. karena juga kalau buat aku sama istri juga kayak itu di mindset banget kalau nggak bersih itu kayak risih juga. risih banget. Iya kan kalau Dan seks itu harus tenang banget, nggak boleh ada distract apa-apa gitu kan. Jadi Kadang pipis dulu, BAB Iya. dulu gitu-gitu. air putih. Iya, minum air putih yang banyak biar stamina juga ya kan. Ya. Siap. Kita punya games nih, Gilbert Pohan. Main games. Kita punya games mitos atau fakta. Nanti aku punya pernyataan. Nah, Oke. Gilbert menjawab itu mitos atau fakta ya. Oke. Yang pertama, wanita tidak perawan ketika selaput darahnya itu telah robek. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Ya setahu aku sih fakta. Fakta ya Nah, akhirnya. kita cek dokternya. Mitos. Kenapa? Mitos. Jadi selaput darah itu emang ada beberapa wanita yang emang sudah elastisnya tuh nggak terlalu elastis jadi gampang robek atau bahkan nggak ada sama sekali. Dan dia robeknya kenapa dong itu berarti? Aktivitas bisa karena naik sepeda, going outdoor, play gitu atau ya gitu-gitu tuh bisa sobek. Jadi nggak selalu selaput darah itu dia hilang atau robek karena memang ada trauma benda tumpul. Bukan karena sengaja. alias senjata-senjata kita. Aku suka bahasanya Tapi kedokteran memang sih ya. Sudah Trauma sobek aja. benda benda tumpul. Bahkan dulu waktu aku masih jadi dokter beneran kan dokternya bohong-bohongan ya. Enggak lah. Waktu dokter di rumah sakit maksudnya belum fokus ke estetik gitu masih dokter umum dulu. Berarti berapa tahun? 7 tahun lalu lah, 8 tahun lalu. Itu bahkan ada pasien yang memang dia baru sadar kalau dia hamil tapi itunya masih Oh ya, masih utuh. ya. Loh, Malah kebalikannya kan gitu. Jadi tidak pernah kita bisa kasih patokan bahwa kalau sudah Selaput darah sobek robek itu adalah nggak robek perawan. atau sudah robek pasti. Ya itu gimana dong? Nah, Penjelasan karena sains. penetrasi. Ada Jadi jalur khusus bagaimana? jadi memang sperma dari pasangannya jangan bagus ngebut aja. Tetap dari situ tapi dia Ada namanya jalur khusus. Nyanang kira sperma ditransfer.
Lah portal masih ketutup, Pak. M-banking. Portal masih ketutup, tapi jadi. Portalnya tutup. Dia tetap melakukan hubungan seksual, tapi namanya adalah petting. Jadi dia itu bisa di googling juga nih Healthy Friends, apa itu petting. Jadi petting itu oke. tidak sampai masuk digesek-gesek banget, cuma doang. digesek-gesek, tapi spermanya yang bisa penetrasi masuk, saya bisa bikin hamil. Gitu. Oh, ya walaupun jadi. tidak sekali petting langsung hamil ya. Aku baru tahu berarti kalau buat jalurnya si sperma ini memang nggak butuh harus selaput darah udah rusak ya. Sperma bisa masuk. dia ya? dalam 5 tahun pernikahan, ya dia bisa berhasil dengan petting. Berarti kan sperma juga bagus banget kan. Oke. Cuman ini sekalian menegaskan ke Healthy Friends juga, bahkan kita nggak boleh patokan dengan selaput darah karena bisa aja sudah sobek dari yang lain atau bahkan malah nggak sobek sama sekali juga Ya. bisa. Misalnya dia kebiasaan naik sepeda tadi ya, Iya. Lanjut, ada lagi Mitos atau fakta berikutnya, kita kebal terhadap rasa sakit ketika bercinta. Apa tuh? Mitos. Mitos ya? Pernah lagi in action gitu ya. Sikut kena ke tembok Lecet. dinding. Sakit, Pak. Tetap sakit ya? Sikut siapa? Aku. Oh, oke. Bubar langsung. Langsung berubah ya. Sebenarnya kalau dalam Itu lagi main di box wartel apa? Ya, kita Kesikut-sikut kayaknya terbatas. lagi banget nyobain uangnya. jurus baru ceritanya Oh, gitu iya. kan. kan pernah lihat kan Box style-style wartel. seks yang suka mesti masokis, yang Ya. yang sih pernah lihat gak sih yang mesti Harus dijambak ditali. pasangannya, Oh, enggak yang ditali, ekstrem yang gitu gitu-gitu. sih. Nah itu kan mereka tidak memperlukan kesakitannya itu karena ada kalau emang kita teorinya kalau kita lagi on mood itu dan lagi high banget dua-duanya, biasanya juga saraf kita untuk nyeri gitu kan agak turun. Oh, berarti Jadi fakta? kadang agak fakta. kelihatan Kalau lagi berhubungan seks nggak sakit? gitu. Iya. Oh, iya? Karena jadi ngerasa kebal ya. Iya, jadi apalagi kalau nggak mah kesakitan terus dong kita kalau lagi berhubungan. Jadi maksudnya pas kamu lagi tadi kena dinding, pas belum ngerasa enaknya. Mungkin. Pas lagi nyari celahnya maksudnya Atau ketika ini kan bercinta. Mau bilang sakitnya sakit lebih juga. Ini loh kayak kalau sikut ini kena tuh yang kayak kesetrum itu loh. Iya. Ini kan iya, lebih iya, ini kan lebih eksternal ya. Maksudnya kalau ini kan sakit-sakit yang kayak tadi aku bilang dijambak. Emang ini on purpose karena emang sex style-nya begitu. Iya. Kebayang nggak? Nah, itu biasanya mereka emang nggak ngerasa sakit. Emang udah high aja, enak aja. Mungkin abis itu baru ngerasa pegel karena berdarah atau mungkin bengkak, Belakangan ya? bengep gitu-gitu Belakangan kan baru. setelah sudah sadar selesai. Tapi pas ongoing itu kalau emang purpose goals-nya atau style sex-nya begitu biasanya nggak kerasa. Jadi fakta. Fakta ya? Gitu. Luar biasa. Healthy friend. Tapi masuk akal sih kalau udah yang namanya lagi tinggi-tingginya Iya, gitu. Bah, jangankan rasa sakit, cicilannya lupa. Kadang kan pegel-pegel dikit jadi nggak kerasa ya kan. Maksudnya baru aduh encok gitu rasanya. Baru kelar-kelar. Karena Nah, stylenya itu nggak pas. ngalamin tuh kalau Iya kan? kalau pegel-pegelnya belakangan tuh ngalamin. Iya. Kayak Nah, itu usia, Bong. kayak nyoba style baru harusnya pegel nih kalau pas sadar pas lagi selesai baru aduh kayak tadi saya pegel ya gitu-gitu loh. Enggak lagi. Iya kan? Iya. Aduh, makanya dong jangan di kloset. Coy. Nggak usah. Oke, di segmen ini seru banget kita udah ngobrol sama Gilbert Pohan. Apa rencana terdekat? Ada project apa nih? Arah gimana arah? Oh, arah iya. Arah, Ya mungkin Lagi sekarang web series kan? bukan Apa sih? maksudnya Bikin apa sih itu? web series-nya udah kemarin-kemarin. Ya jadi terhambat sih karena memang dari 4 personilnya 1 cuma aku aja di Jogja. Ya, jadi mungkin sementara aktivitasnya masih yang style-style Susah virtual ya. lah, virtual online. Aku sih boleh saran sih Ara boleh pindah ke Jogja ya karena Justru udah punya studio sebesar ini. Saya di studio Iya, ini sewa kemajuan sama banget, Ara, kemajuan ya. banget. Sekalian promo kita ke orang lain ya kan. Tunggu. Menurutmu nggak ada aktivitas kan karena kamu di Jogja, yang di Jakarta diem-diem loh ngambil job. Iya nggak bisa. Tapi sebenarnya fun fact aja, arah itu terbentuknya di Jogja. Go. Iya. Makanya titip salam buat personal Arah pulang. Saya sudah menyiapkan studio terbentuknya di Jogja yang lengkap untuk melakukan aktivitas mereka. Ini keren sih, aku biasanya ngalamin agenda kayak gini tuh di Jakarta. Ya. Tiba-tiba di Jogja ada Ketemu standar sebuah broadcast kemajuan gini banget. ya. Iya. Tepuk tangan dong buat tim Dokter Bilang. Itu akan dipakai Arah ya teman-teman ya. Dan dari persiapannya tadi aku lihat persiapannya gitu kan. Udah ya. Udah kayak di TV-TV beneran ya? Wow, wah asik keren nih. Gila ya. Iya. Cuman bedanya ya nasi kotaknya aja masih sama. Kita semua bertiga ngalamin nasi kotak merah. Dia kan Sama. Iya. Itu nasi malah kotak ngangenin merah. loh. Udah ini durasi loh. Oh, iya. Oh, maaf. Oke. Sukses Healthy terus Friends, balik buat lagi ya. Thank you. Gilbert Pohan. Dokter bilang. Habis ini kita nyanyi-nyanyi ya. Oh siap. Sip. Jangan Balik kemana-mana. lagi di Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat.
Baik lagi di Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Yes, seperti biasa Healthy Friends, aku pasti akan infoin ke Healthy Friends semua untuk bisa lebih, mungkin kalau ada yang masih mau konsultasi lebih lanjut atau mungkin mau ngobrol lebih detail dengan permasalahan yang mirip sama konsep atau episode kita hari ini, tema kita hari ini, maka bisa ke Dokter Seso. Dokter Seso praktek di pertama di RSKS Sadewa Yogyakarta, udah gitu ada di RSIA Gladiol Magelang juga, atau bisa di Instagramnya Dokter Seso nih @sesosulijaya. Pokoknya bisa di sana dicek jadwal prakteknya atau mungkin bisa di DM dulu buat nanti bisa ngobrol konsultasi lebih lanjut ya. Siap. Oke, thank you Dok. Sama-sama. Kita ke depan, oke. seperti biasa akan Sip. mengajak Gilbert dan juga dokter untuk duet. Tapi Yes. sebelumnya kita ingetin, simpulin lagi dari Ya, awal sampai kita akhir recap lagi sekali lagi untuk yang terakhir buat the Healthy Friends di rumah dan juga Mas Ibeng. Ya. Kalau yang ngomongin seksual gini, suami dan istri atau perempuan laki-laki punya part yang sama. Jadi jangan sampai selalu kalau ada apa-apa yang disalahin istrinya terus. Bahkan gak banyak juga nih yang ternyata yang koreksi harus laki-lakinya. Oke. Kayak misalnya bisa konsultasi ke dokter andrologi tadi, Dokter Seso SP Andrologi. Terus yang paling penting adalah komunikasi, saling ngerti. Jangan banding-bandingin pasangan kita sama pasangan orang lain. Kadang Gitu ya. mungkin sehat, tapi karena tadi misal Dokter Seso udah bilang durasinya nggak lama aja udah dikiranya nggak memuaskan. Padahal emang karena ya beda-beda aja setiap pasangan. Jadi kuncinya adalah komunikasi. Siap. Itu tadi episode kita yang sangat-sangat seru ya. Seru ya, ini harusnya diulang-ulang Iya. sering sih ya. Ini kalau harus kayak lebih gini sering ya. dan kita tunggu untuk sponsor-sponsor ya khusus di bagian Part-part yang tema begini pokoknya. dewasa gini kita butuh sponsor sih. Terima kasih Oke. sekali lagi Healthy Friend dimanapun kalian berada ya. Tetap jaga kesehatan selalu, tetap tonton acara ini, Yes. like, komen dan juga Subscribe. subscribe. Oke. Ada closing statement jangan lupa. Seperti biasa, jangan bosan hidup sehat karena sehat itu menyenangkan dan senang itu menyehatkan. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Dah. Gilbert Pohan dan juga Dokter Yusri Dino. Cruising when the sun goes down, across the sea, searching for something inside of me. I found the loneliness disease, hardly feel deep and real. How vastly know I see. Hey, 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 you're the one. Hey, 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 you're the one. Hey, 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 I can't live without you. Take me to your place where our hearts belong together. I follow you. You're the reason that I breathe. I come running to you. Fill me with your love forever. I promise you one thing, that I will never let you go. 'Cause you are my everything. Hey, 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 you're the one. Hey, 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 you're the one. Hey, 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 I can't live without you. No, 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 no. Take me to your place where our hearts belong together. I follow you. You're the reason that I breathe. No, 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 no. I come right.
promise you one thing, that I will never let you go. 'Cause you are my everything, my everything, my everything.